Baik, terima kasih. Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu terkait dengan curah pendapat dan juga ide, gagasan terkait dengan inovasi desain pembelajaran. Tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu langkah awal untuk melakukan inovasi desain pembelajaran, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam, itu adalah kembali back to the pure research in Islamic perspektif ya. Jadi kita kembali kepada turos, kita kembali kepada warisan para ulama terdahulu dan juga kita juga bisa kembali kepada bagaimana Al-Qur'an, bagaimana hadis ya, bagaimana pendapat para ulama, bagaimana juga sirah nabawiyah tadi sudah ya, dan juga bagaimana sebenarnya peradaban Islam menjawab tantangan zaman khususnya dalam bidang inovasi. Ya, ini menjadi dasar sebelum kita berbicara tentang inovasi yang lebih mutakhir, bicara tentang bagaimana penggunaan audio, menggunakan visual, menggunakan audio visual, multimedia, menggunakan aplikasi, menggunakan internet, menggunakan artificial intelligence dan juga teknologi yang lainnya. Maka the first we have to know about the Islamic design in learning, khususnya kembali kepada bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis, bagaimana sejarah peradaban Islam berjaya dengan mercusuar dari keilmuan Islam. Baik, kita mulai dari pemahaman terhadap desain pembelajaran PAI. Tadi yang dimaksud dengan desain pembelajaran itu adalah rancangan ya dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam yang merujuk atau yang mengacu kepada sumber daya yang ada, sarana prasarana tentu saja, guru, kemudian lingkungan, kemudian juga terkait dengan dimensi-dimensinya yaitu mulai dari persiapannya, kemudian materinya, metodenya, pendekatannya, modelnya sampai kepada cara dalam mengajarkan plus diakhiri dengan evaluasi proses pembelajaran. Pembelajaran itu sudah proses ya. Jadi evaluasi pembelajaran. Oke, kita mulai dari yang paling mudah itu adalah rencana atau rancangan atau rencana program pembelajaran RPP, di mana dalam menyusun ya RPP ini saya yakin para guru itu sudah banyak sekali mendapatkan pelatihan, workshop dan lain sebagainya. Tapi kita akan bicara tentang bagaimana planning ya dalam pembelajaran. Kita ambil contoh pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam proses, misalnya saya kasih contoh yang paling kecil saja ya, yaitu hijrah. Ya, bagaimana proses hijrah yang berjalan penuh dengan perjuangan ya, itu ternyata bukan hanya sesuatu yang sifatnya itu tiba-tiba atau dadakan, tidak, tetapi melalui proses yang panjang, mulai dari Baiat Aqobah 1, Baiat Aqobah 2, kemudian juga memastikan bahwa Yasrib itu adalah tempat untuk mengembangkan dari Islamic civilization, itu adalah rancangan. Artinya nggak sembarangan, tidak langsung dadakan ya, kemudian tiba-tiba udahlah kita berangkat ke sana, tidak. Bahkan dua kali ya Nabi Muhammad SAW ya para sahabatnya itu berhijrah ke mana, ke Habasyah. Ya anggap saja itu adalah sebuah trial and error, dan ternyata memang ya dalam arti tidak berhasil, artinya tidak berlanjut. Kenapa? Karena di sana ya hanya sampai kepada istilahnya tuh hijrah yang mengamankan dari keimanan para sahabat waktu itu. Tapi untuk jangka panjang itu tidak bisa. Maknanya bahwa dalam proses pembelajaran itu pasti ada rancangan ya, ada desain yang harus diatur bagaimana ketika dakwah secara mungkin sirriyah, kemudian dakwah secara jahriyah, kemudian sampai kepada ke Taif ya, ke para kabilah dan yang lainnya sampai berujung kepada nanti hijrah ke Yasrib yang sekarang menjadi Madinah. Kemudian di Madinah sendiri kita lihat bagaimana rancangan-rancangan beliau alaihi salatu wasallam itu melakukan ya, merancang untuk bagaimana agar ya tujuan dari dakwah li'i'la'i kalimatillah itu berhasil. Nah, itu baru satu contoh saja ya. Kemudian yang berikutnya, yang paling penting mungkin dari sisi materi.
Kalau rancangan tadi kan rancangan itu berkaitan dengan sumber daya. Oh, ternyata kenapa sih kalau kita lihat bagaimana sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, atau mungkin lebih spesifik lagi bagaimana yang disebut dengan apa? Sabiqunal awwalun, di mana di Mekah misalnya ada Sayyidah Khadijah, ada Abu Bakar, ya ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib. Itu adalah rancangan-rancangan yang bukan bukan istilah itu bukan dadakan, bukan sesuatu yang tidak disengaja tapi disusun. Oke, ini dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib, dari kalangan orang kaya adalah Sayyidah Khadijah, kemudian dari kalangan orang yang berwibawa adalah siapa, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian orang yang mungkin dalam tanda petik itu preman gitu ya, bukan preman tetapi pemberani gitu ya, adalah Umar bin Khattab. Artinya itu sudah dirancang untuk bagaimana agar proses pembelajaran Islam itu bisa berhasil gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba, yang dadakan, tidak. Oke, kemudian berikutnya adalah materi. Ini sangat penting sekali kalau menurut saya, bagaimana proses ataupun juga bukan pilihan tapi susunan materi, ya, materi dalam pembelajaran pendidikan agama itu disusun tuh betul-betul based from the living of the last prophet Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita lihat bagaimana ayat-ayat makiyah yang pendek, kemudian juga penuh sastra yang tinggi, kemudian selalu berbicara tentang apa? Tentang spiritualitas, religiositas, tentang keyakinan, tentang kepercayaan, tentang keimanan, tentang akidah, tentang tauhid. Kenapa? Karena dia adalah pondasi dasar gitu ya, pondasi dasar. Sehingga kalau kita kemarin bicara tentang ada seorang siswa MTS yang mengatakan, ya saya Islam Pak gitu ya, cuman saya nggak yakin Islam itu apakah agama yang benar atau enggak, saya mah ikut-ikutan aja lah, saya mah ikut orang tua aja. Nah ini kan berarti ya itu saatnya untuk ditanamkan, ya, isyhadu bi anna muslimun misalnya gitu ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiri lidzanbi. Nah, materi ini menjadi penting untuk bagaimana proses pembelajaran PAI yang berkelanjutan. Mungkin tidak secara letterlock, tidak secara plok gitu ya, langsung mengambil seperti itu. Kenapa? Karena prosesnya seorang anak itu kan tadi harus diajarkan tata cara mandi, tata cara bersih-bersih, istinja, tata cara berwudu, bagaimana tadi wudu itu rukun dan syaratnya itu terpenuhi, bagaimana wudu itu bisa batal, dan seterusnya sampai kepada nanti di usia 7 tahun harus mereka tuh disuruh sholat, berarti harus bisa sholat. Kemudian nanti usia 10-12 itu harus mereka tuh sudah mandi, sudah mimpi basah, berarti harus bisa untuk mandi janabah dan seterusnya. Sehingga kemudian inilah tujuan dari pendidikan agama Islam, materinya ya. Kalau kita boleh katakan ya dari sisi urutannya itu berarti ya tadi akidah, kemudian akhlak, ya itu adalah ilmu yang fardi, kemudian juga akan nanti kepada yang asas, ya, pengetahuan ilmu asas atau ilmu fardu, ya, yang bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Artinya itu diajarkan sebelum anak itu selesai, ya, di misalnya tingkat dasar udah ada, tingkat menengah sudah ada, sampai nanti ke university itu pun ada susunannya dalam rangka atau dalam ranah atau dimensi atau bagian dari desain pembelajaran PAI, yaitu materi pembelajaran PAI. Nah, kemudian pendekatannya, ya, atau mungkin boleh juga ke metode juga bisa, atau mungkin juga media. Tapi lebih pertama kita ke metode dulu lah ya. Untuk pendekatan juga menarik juga. Bagaimana pendekatan pembelajaran, ya, yang kalau kita berbasis, tadi kita yang di awal materi kita belum lihat di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu banyak sekali materi. Jadi kalau ditanya materi pembelajaran PAI dalam Al-Quran itu apa ya Pak? Ya, jawabannya adalah materi dakwah, ya, Nabi SAW kepada umatnya, ya, dikatakan itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian juga dikatakan juga dalam ayat yang lain itu bahwasanya tidaklah ba'asar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah diutus para nabi dan rasul apa, antak budallah, atau dikatakan juga apa, antak budallaha fajtanibut taghut. Ya, itu kan itu materi yang sudah sangat clear, jelas sekali gitu ya. Jadi wah kayaknya nggak ada deh Pak, ya ada lah pasti, karena itu memang materinya, itu materi itu ya di Al-Quran, di hadis, ya nanti di ijma, di kias itu.
Itu yang utama gitu ya, itu dari sisi materi ya, dari berbasiskan Al-Qur'an hadis. Tentu saja itu di dalamnya ada sirah sebenarnya sudah include di dalamnya. Oke, kemudian tadi ke metode. Kemarin di awal saya sudah bacakan tentang hadis dari Nabi SAW, riwayatnya Muslim dari Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian fa'asnada rukbataihi ala rukbataihi wa wadda kafaihi ala fakhidaihi wa qala, ya Muhammad akhbirni anil iman. Al iman, dikatakan tuh antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Dan kemudian mahwal Islam. Islam itu adalah antasyhadu alla ilaha illallah, terus tadi saya bacakan. Kemudian kita lagi mahwal iman. Iman itu atau mahwal ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Di situ ada dalam riwayat ini ada metode pembelajaran, ada media pembelajaran, ada pendekatan pembelajaran lengkap. Jadi kalau ada orang bilang inovasinya itu apa Pak dalam dunia musik? Ya ini buktinya, itu sudah sangat clear, sangat jelas. Itu dari sisi metode, dari sisi materinya, dari sisi pendekatannya, bahkan juga bisa dikatakan itu modelnya. Kalau secara keimanan kita boleh katakan kenapa ya Allah Subhanahu wa taala itu, bukan kenapa Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala itu mengutus malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril itu seperti ya kemudian merubah bentuknya menjadi manusia. Manusia yang rambutnya sangat hitam, kemudian pakai pakaian putih, datang kepada Nabi. Dan di akhir kalimat itu, ya Umar, ada dari Manisail, ya wahai Umar, tahu nggak engkau siapa dia itu? Ya Nabi, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab, innahu Jibril, sesungguhnya itu adalah Jibril, atakum, datang kepada kalian, yu'allimakum, untuk mengajarkan dinakum, din kalian, agama kalian. Itu pembelajaran sudah sangat clear sekali. Belum lagi kita bicara tentang kuntur radifa Nabi SAW yang Abdullah bin Abbas, yang kemarin ya ikhwatillah ya fatka ikhwatillah tajidu tujakan, dan seterusnya. Nah, berarti baru sampai materi saja, kemudian ke metode, itu sudah sangat banyak sekali contohnya, sumbernya yang ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, di Isma, di Qiyas, dan yang lainnya. Termasuk tadi di Sirah Nabawiyah. Bagaimana sih ketika kemarin saya mengatakan dalam proses, misalnya nih, dalam lingkungan belajar. Ya, dalam Islam itu dikenal dengan istilah halakoh. Ya, halakoh itu adalah duduk melingkar atau setengah lingkaran gitu ya. Nah, ternyata kemudian apa? Ya, metode duduknya seperti ini kemudian diadopsi oleh perguruan tinggi di Eropa. Kalau kita lihat ya, di Eropa, di Cina, di Jepang, pola duduk seperti depan belakang gitu ya. Nah, ini tentu saja juga sebuah inovasi yang harus kita sampaikan. Ya, sehingga kemudian kalau misalnya nih, oh iya Pak, kelas kami kan banyak, jumlah siswa itu banyak, jadi nggak mungkin Pak dibuat. Nah, itu mungkin kalau saya bilang ya itu kesalahannya. Kenapa harus jumlahnya banyak? Ya, ini kan terkait dengan pembiayaan Pak. Semakin banyak kan kita semakin dapat uangnya banyak, untuk bisa menutup operasional. Nah, lagi-lagi tujuannya dari desainnya saya sudah pragmatis. Boleh nggak? Ya boleh saja sih, apalagi apa perguruan swasta gitu ya, apa sekolah swasta. Tapi kan juga harus memerhatikan juga tadi proses dan juga tujuan dari pembelajarannya. Nah, seperti itu. Jadi, nah ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Oke, kemudian dari metode, dari media. Tadi media sudah sekilas saya sebutkan bagaimana media. Ya, kalau kembali kepada surat Al-Qalam, alladzi allama bil qalam. Ya kan? Jadi yang telah mengajarkan dengan perantara kolam. Mahwal kolam. Nah, nanti boleh dicarilah masing-masing di tafsir kolam itu apa sih gitu ya. Yang pasti bukan kolam ikan gitu ya, apalagi kolam susu gitu ya, bukan ya. Nah, itu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri ketika wa'allama Adam al asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha, dan seterusnya. Itu apa? Itu medianya itu sudah sangat jelas gitu. Belum lagi tadi ketika Nabi SAW itu dengan para sahabatnya, kemudian juga apa membuat sebuah garis, ada siratul mustaqim, membuat garis-garis di kiri kanannya, wahadihi subul, ini adalah subul atau jalan-jalan lain yang di kiri kanannya itu ya dauna syayatin, dan seterusnya. Itu adalah media. Belum lagi nanti yang lain,
banyak sekali, tinggal kita mau atau tidak untuk kembali belajar ya bagaimana teori-teori tentang ilmu pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, kembali kepada asas, kepada asal, kepada prinsip ya dari pendidikan Islam itu sendiri. Sehingga kita bisa mengatakan ketika saya menyebutkan ada salah satu profesor dari perguruan tinggi negeri di Jakarta di bidang pendidikan itu mengatakan nggak ada yang namanya ilmu pendidikan agama Islam. Saya jawab salah. Coba Ibu, Prof, baca Al-Quran. Bacanya itu jangan hanya baca, apalagi nggak tahu artinya, nggak tahu terjemahnya, nggak tahu maknanya. Pahami bagaimana ilmu pendidikan yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di hadis, yang ada dalam Islam itu adalah justru ilmu teori aplikasi yang sangat komprehensif. Bahkan faktanya bahwa universitas-universitas di Eropa itu pada abad-abad ke-8, 9, ya sampai abad lebih kurang 13-14 mereka selalu merujuk kepada sistem pendidikan di Cordova, ya di Barcelona, di ya Andalusia Spanyol sana, kemudian juga di Baghdad, di Mesir, Alexandria, ya di Suriah dan seterusnya. Itu sebuah fakta. Ya udah azan ya, alhamdulillah, masya Allah ya, cepat sekali ini, masya Allah ya, barakallahu fiik, luar biasa sekali. Tadi dari sisi apa, media evaluasi. Kalau bicara tentang evaluasi, asesmen pembelajaran itu sudah sangat jelas sekali bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya nih ya dalam proses untuk memperbaiki, ya memperbaiki. Misalnya kita tahu bahwa bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke Madinah, qadima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil Madinah wahum yuslifun. Ketika Nabi SAW itu sampai ke Madinah, ternyata orang-orang di Madinah itu sudah biasa melakukan salaf ataupun salam. Maka Nabi SAW menjawab, ida aslafa ahadukum fal yuslif fi kailil maklum wa waznil maklum ila ajali maklum. Itu kan sebuah proses bagaimana pembelajaran itu sebenarnya sudah ada, tapi kemudian diperbaiki oleh Nabi sesuai dengan apa, nilai-nilai Islamic values. Nah, itu ya. Belum lagi ketika Nabi SAW itu misalnya menegur, bahkan teguran ini Nabi SAW itu ketika ditegur ya, saya sudah sampaikan kemarin di surat apa, abasa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yazakkara fatanfa'ahu dzikra. Ya, jadi Nabi SAW itu ketika beliau itu sedang mengajarkan, sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, wah ini orang-orang pembesar nih, ini pejabat nih, ini orang kaya nih. Tiba-tiba ada orang yang buta datang, wahai Nabi, ajarkan saya tentang agama. Nabi berpaling, bukan berpaling, bermuka masam. Ah, ini mah orang buta, nggak jelas gitu ya. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang ada konsep tentang madrasah, pendidikan inklusif di madrasah, ya pendidikan inklusif atau inklusi, itu udah dari dulu Islam itu bicara tentang nggak boleh membedakan antara orang yang tunanetra, tunadaksa, tunawicara dan sebagainya. Mereka itu semuanya adalah ibadullah, ya hamba. Ya bahkan jelas ya di surat Al-Hujurat itu ya ayyuhalladzina amanu ya ja'alakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Bahkan bukan hanya sesama umat Islam, ya dengan orang non muslim pun ya dalam proses pendidikan, dan itu fakta. Bagaimana di Andalusia itu orang-orang, mohon maaf, orang non muslim, orang Kristen itu belajar ke Islam, dan kita tidak pernah memaksa mereka untuk masuk Islam. Lakum dinukum waliyadin, tapi dalam sebuah ilmu pengetahuan itu berkolaborasi untuk memajukan, untuk mensejahterakan tentu sama apa manusia. Nah, ya jadi nanti dalam proses evaluasi itu sangat banyak sekali, termasuk kalau nanti baca di sejarah peradaban Islam, kita akan menemukan bagaimana tadi evaluasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Ya, kalau kita nih biasanya itu ya perguruan tinggi itu ngikutin yang ada. Oh, ada ya di sana, sana ngikutin. Kayaknya udah azan ini ya. Mohon maaf, besarnya semangatnya nih Ustaz Dian nih. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Mohon maaf lahir batin ini ya. Saya baru 41 sih. Baru 41 ya, tapi intinya, oh tadi masih ada waktu sedikit nih Ustaz Dian, saya mau nanya ke Ustaz Dian tadi nih, inovasinya apa berarti nih dalam 1 menit ya, 1-2 menit nih sama Bu ini, karena kita mau kasih nilai nih.
Kalau nggak nanti kalau ke inilah, bukan janji sih, datang aja ke kampus nanti saya kasih buku insya Allah Pak Ustadz Dian nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya silakan Sedian, 1-2 menit. Berbasis sirah nabawiyah kira-kira kayak gimana? Oh, tadi lagi Pak Dokter. Setelah saya baca-baca mungkin nanti bisa apa dipercaya Pak Dokter gitu ya. Kalau kalau berbasis sirah nabawiyah kan berarti ada keteladanan di sana gitu ya. Yang diajarkan oleh Nabi gitu kan dengan model-modelnya. Jadi saya sempat membaca berkaitan dengan yang sudah dilaksanakan oleh apa namanya itu Kutab Al-Fatih gitu ya. Kutab Al-Fatih itu udah dijelaskan panjang lebar satu syukur bagaimana apa namanya itu apa model pembelajaran bahasa sirah buah itu karena diawali dengan eh, pendekatan keimanan sebagai pondasi dasarnya. Terus dari keimanan itu dibentuklah gitu ya beberapa metode dan hal sebagainya dalam waktu pelaksanaan dari mulai masuk kelas sampai dengan selesai kelas. Kalau bisa dari 4 grand design yang tadi tentang pelajaran dari model berarti kan dari awal sampai terakhir itu kan berkaitan dengan yang sudah dibicarakan tadi baik model, metode, pendekatan dan apa tadi strategi dan sebagainya gitu ya. Itu merujuk bagaimana cara Rasulullah mengajar para sahabat berkaitan dengan Islam. Ada satu hal menarik mungkin Pak Dokter yang menjadi apa namanya insight buat saya gitu ya. Ada teori dari Profesor Dr. Naqib Al-Atas berkaitan dengan Islamic worldview gitu ya, bahwa setiap mata pelajaran yang ada di Indonesia itu harus berdasar dari Islam gitu ya, pandangannya entah itu pelajaran matematika dan sebagainya. Berarti kan ada ketauhidan dan prakteknya itu sesuai dengan karakter Islam. Begitu mungkin Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Dian, luar biasa ya. Kemarin ada mahasiswa S2 juga yang apa namanya proposal tesis itu tentang Said Naqib Al-Atas gitu ya. Oh, Saya bilang harus betul-betul referensinya itu harus betul kuat, bukunya harus ya. dibaca gitu ya, jangan hanya dari jurnal-jurnal saya. Terima kasih Pak Dian, luar biasa ya. Siap, Ditunggu di terima kasih Pak kampus Dokter. nih untuk dapat Siap, bukunya insya Allah nih ya. siap. Oke, terima kasih Bapak. Kalau Karena sudah adzan ya, Ibu sekalian terima kasih banyak untuk materinya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti untuk oh ya saya share screen, saya print screen dulu untuk nanti bukti apa perkuliahan ya. Nah, nanti saya akan ini kan nanti saya share juga di grup ya. Atau mungkin langsung ke ketua kelasnya. Terima kasih Pak Abdul Syukur Qurtubi dan yang lainnya. Jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Ya, di akhirnya kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul Ya, majelis. dokter. Alhamdulillahirabbil alamin. alhamdulillah. Alhamdulillah, Subhanaka Rabbil nasyhadu an la alamin. ilaha illa anta astaghfiruka wa Subhanakallahumma atubu ilaik. bihamdika Wallahu asyhadu an muwaffiq la ila ilaha aqwamit illa thoriq. anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi